Udah Pak. Halo sahabat channel Aku Katolik dimanapun Anda berada. Sekarang saya bersama dua orang, apa ya dibilang ya, mereka adalah yang membantu di channel Aku Katolik. Nanti kalian lihat tayangannya. Saya Yuli Sarasinolingga. Dan saya Mesita Francisca Purba. Dalam channel video ini kita akan membahas Sahabat Aku Katolik. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Sarasinolingga Dan saya Mesita Francisca Purba. Nah, silakan memperkenalkan diri kalian. Halo, perkenalkan nama saya Yuli Sara Brusnilingga. Saya bersekolah di SMK Grafika Bina Media Medan. Halo, perkenalkan nama saya Mesita Francisca Purba. Saya bersekolah di SMK Grafika Bina Media Medan. Oke, nah, kenapa dua orang jelek ini saya hadirkan di sini? Saya akan mewawancarai mereka seputar tentang iman Katolik. Jadi, saksikan terus konten ini, tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke? Oke. Kalian sebelumnya inilah shoot gunting gunting batu kertas. Oke, Yuli. Pertanyaan untuk Yuli. Aduh, pertama nih. Yuli, Iya Pak. berapa sakramen yang ada di dalam gereja? Ada 7. Sebutkan apa aja, ayo. Yang pertama itu sakramen baptis. Yang kedua sakramen ekaristi. Yang ketiga sakramen krisma. Yang keempat sakramen tobat. Yang kelima sakramen pengurapan orang sakit. Yang keenam sakramen perkawinan. Yang ketujuh sakramen imamat. Oke, terima kasih Yuli. Sama-sama. Sekarang Mesita. Deg-degan. Mesita, pada saat ini kita masuk dalam masa apa nih Mesita? Pada masa Prapaskah. Oke, apa saja yang harus dilakukan sebagai orang Katolik pada masa Prapaskah? Ya, orang Katolik pada masa Prapaskah ini menjalankan yang namanya itu berpantang, berpuasa. Jadi selama 40 hari itu, apalagi terkhususnya di hari Jumat ya, kita itu harus berpantang. Misalnya kita itu makannya tadinya kenyang, jadi kita itu sekarang makan itu hanya setengah porsi dan tidak memakan daging. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya sudah sah kalian sebagai seorang Katolik, maka ceritakanlah pengalaman-pengalaman menarik sebagai orang Katolik. Kita mulai dari Yuli. Pengalaman menarik. Aku pribadi, aku adalah seorang misdinar di gerejaku. Pengalaman yang paling menarik itu adalah bisa bertugas di saat tahbisan imamat. Karena itu kan didata tuh dari setiap gereja, siapa aja sih yang memang bisa bertugas di sini. Terkadang berlomba-lomba untuk bertugas di situ, tapi kita nggak kebagian. Sama seperti halnya waktu pentabisan uskup, udah daftarkan nama tuh, rupa-rupanya cuma 5 orang yang bisa setiap gerejanya. Ya udah nggak bisa lagi bertugas, jadi kayak ada rasa bangga bisa bertugas dari teman yang lain gitu. Oke, sekarang Mesita. Kenapa, apa yang menarik sebagai seorang Katolik? Kalau misalnya untuk aku sendiri sih, kalau kita sebagai umat Katolik dalam satu paroki misalnya itu kan kita ada beberapa stasi yang otomatis di suatu saat akan ada perkumpulan antara satu paroki itu, dan di situ kita bisa sosialisasi, kita itu bisa menambah teman dari lingkungan mana aja. Contohnya seperti kemarin ada perlombaan menari. Jadi saya ikut mewakili dari paroki dan itu bisa membuat saya itu jadi menambah banyak teman dari stasi-stasi mana aja. Kira-kira begitu sih. Oke, yang berikutnya. Nah, ini mengenai cowok nih. Aduh. Ini anak remaja nih biasanya sudah Ini yang berat ini. Berat punya ini. cowok, ya kan? Mungkin yang remaja di rumah pun pasti sudah punya cowok. Nah, bagaimana tentang cowok kalian? Apakah cowok kalian juga Katolik? Dari Yuli. Jujur saja Katolik tidak. Pacar saya HKBP, Pak. Ya. Ceritakanlah kenapa kok carinya yang bukan Katolik.
Sebenarnya gini ya, gimana ya jawabnya? Bukan mencari yang tidak Katolik, tapi kebetulan lebih duluan mendapatkan yang tidak Katolik. Karena kebanyakan nih Pak, pria-pria Katolik itu memilih untuk mengabdi pada Tuhan, Oh, gitu. memilih menjadi seorang frater. Jadi susah gitu dapatin, nggak mungkin merebut apa yang udah menjadi milik Tuhan gitu. Mesita, Kalau aku sendiri sih Katolik ya, Katolik. Tapi bisa dibilang ini yang baru yang kedua kali dapat Katolik. oh berarti sudah banyak sekali pacarnya. Jadi para penonton YouTube, Mesita ini sudah 2 kali pacaran ya. Jadi jangan sampai kalian nanti patah hati karena Mesita. Oke, langsung lanjut ceritain Mesita. Katolik. Sebenarnya sih kalau kita pacaran sesama Katolik itu cukup menyenangkan. Kenapa? Kita itu bisa saling berbagi iman, saling memberikan informasi yang nggak kita ketahui. Terutama misalnya kita bisa ikut jalan salib bareng atau tiap minggunya ke gereja bareng. Misalnya tukar nanti minggu ini di stasi aku, minggu depan di stasi dia gitu kan. Jadi lebih asik, kita lebih dapat pengalaman di masing-masing gereja kita. Enak ya? Enak ya? Aku juga gitu loh Pak. makanya aku bilang menarik. Minggu ini gerejaku ya, minggu depan gerejamu lagi Oh, gitu. ya. Oke, nah sekarang nih agak lebih dalam nih. Aduh, Dukanya menjadi seorang Katolik. Apakah ada duka sebagai seorang Katolik? Silakan Yuli dulu. kenapa saya terus yang duluan ya? Aduh. Dukanya menjadi seorang Katolik. Dari sisiku, aku orang misdinar. Di organisasi misdinar itu nggak boleh berpacaran sesama organisasi. Padahal sama-sama Katolik nih, ada abang ganteng, nggak bisa dilirik gitu, nggak Sesama boleh anggota pacaran. misdinar ya. Nggak boleh berpacaran. Jadi pastor yang buat peraturan sesama anggota misdinar tidak boleh pacaran itu harus dirubah. Iya. Karena nanti dia cari yang bukan Katolik. Iya, itu benar agak itu. payah gitu. Soalnya kan dalam satu perkumpulan itu kita udah kenal dia gimana gitu kan. Jadi kan lebih luas gitu, lebih enak mendekatinya. Tapi nggak boleh terlibat peraturan gitu. Mungkin peraturannya jangan pacaran di gereja mungkin Yuli, bukan gitu ya? Enggak Pak. Oh iya ya. Oke. Jadi itu ya dukanya ya. Iya, duka sekali itu. Duka kaum remaja. Oke, Mesita. Aku juga mungkin sama kayak Yulia, itu salah satunya. Cuman yang paling lebih buat sedihnya itu kan kalau orang Katolik itu kan mereka kan menyatakan Yesus sebagai Tuhan, tapi menghargai Bunda Maria sebagai ibunya Yesus. Ya. Tapi terkadang orang-orang di luar sana menilai bahwa orang Katolik itu menyembah Maria. Oh iya, Dia menyembah menyatakan Maria. bahwa Katolik itu ternyata menyembah patung gitu. Jadi terkadang saya merasa sedih kenapa mereka itu memandang hanya sebelah mata tanpa mereka tahu. Kan bisa ya sebenarnya kenapa kalian sering ada doa rosario misalnya. Mereka kan bisa aja nanya. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu bukan menyembah Maria. Kita itu menghargai bahwa Maria itu yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Kira-kira begitu. Jadi pesan untuk para katekis di paroki harus lebih diperdalam lagi pengajaran agama Katolik kepada terutama pada para remaja ini. Oke. Yang pertanyaan berikutnya. Nah, ini seru nih. Kalau udah seru kayaknya ini bisa menyakitkan tuh. Saran kamu ya kan sebagai remaja Katolik untuk para pemimpin gereja atau untuk para guru agama atau untuk para katekis atau untuk para pastor, suster dan sebagainya. Saran kamu sebagai remaja Katolik apa yang harus dilakukan? Saran dari kalian lah sebagai remaja ya, remaja Katolik. Mesita dulu lah. Oke, kali ini aku ya. Oke. Mungkin saran-sarannya nih kan mungkin di gereja pastor-pastor sering berkhotbah, tapi para remajanya sering ngantuk. Kenapa? Karena mungkin bahasa yang digunakan itu terlalu monoton, terlalu bahasa Tinggi ya. bahasa tinggi, sehingga kami para kaum remaja itu kan pengennya yang istilahnya bahasanya bisa mudah ditangkap dengan pemikiran dan mungkin kadang-kadang ada sebuah lelucon gitu ya, sehingga kami nggak akan ngantuk gitu mungkin. Oke, itu aja. Iya, Atau oke, jadi bagi para pastor ngomongnya jangan terlalu pakai bahasa-bahasa teologi ya, karena para remaja kurang bisa mencernanya. Silakan Yuli. Sama sih kayak Mesita. Ya.
kan pastor-pastor di gereja itu terkadang khotbah gitu panjang lebar, remaja yang di belakang jadi lama-lama kayak nggak jelas apa yang masuk ke otak gitu kan, main HP di belakang, ngobrol, kamar mandi. Terkadang yang para pria itu lari ke warung, ngerokok, main game atau segala macam, padahal niat utamanya itu adalah pergi ke gereja gitu loh. Jadi perkara khotbahnya yang panjang yang sudah tidak masuk di otak mereka lagi, dan mereka memaksakan diri untuk pergi gereja dalam kondisi yang ngantuk, jadi itu nggak masuk di otak lagi gitu loh. Jadi dosa yang ada. Oke. Jadi maunya ada itu ya, ada misa untuk kaum remaja ya. Iya. Dan maunya dipimpin sama pastor-pastor Pastor yang yang memang masih muda gitu. memahami gimana itu remaja. Oh gitu ya, jadi biar lebih menanamkan iman kepada remaja. Ini calon suster. Oh, Mesita calon suster. Tapi pacarnya sudah 2. Oh iya ya. Aduh. Nah, demikianlah tadi wawancara singkat dengan 2 orang. Sebenarnya cantik-cantik mereka. Coba dibuka Aduh. maskernya dulu. Nanti Sudah. terpesona mereka, Ayo, buka Pak. maskernya dulu. Sebenarnya cantik, cuman Nah. bapak ini bilang kami jelek. Memang seperti itu. Kan? Jadi mereka adalah pelajar dari SMK Grafika Bina Media, dan sekali lagi ini adalah masukan untuk para pemimpin gereja, para remaja maunya gimana, dan juga apa yang mereka rasakan, sehingga dengan demikian gereja kita semakin berkembang, mengumpulkan para remaja karena mereka adalah masa depan gereja. Sekali lagi, mereka adalah siswa-siswi SMK Grafika Bina Media. Kalau putra-putri Anda ingin seperti mereka, daftarkan segera ke SMK Grafika Bina Media. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Setiabudi nomor 479G, Tanjung Sari, Medan. Jurusannya ada apa aja? Ada multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, persiapan grafika dan produksi grafika. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah.